Acara pada hari ini, izinkan kami mengawali dengan sebuah pantun. Pakai dua-duanya. Berdiri, MC berdiri. Berlibur ke pulau. Berlibur ke Pulau Wakatobi naik kapal selam, menunggunya di pinggir dermaga. Izinkan kami mengucap salam, mohon dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmatnya kita dapat berkumpul kembali di sekolah yang kita cintai dengan acara debat pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2023-2024. Yang terhormat Ibu PLT, Ibu Elvi Farida. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru beserta staf. Dan yang kami banggakan, serta kami sayangi, teman-teman dan adik-adik kelas 7 dan 8. Saya Zahra. Dan saya Aufa. Kami selaku MC sekaligus moderator akan membacakan rangkaian acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan tata tertib debat. Ketiga, penyampaian orasi debat oleh para kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. 4. Kesimpulan. Dan terakhir, penutup. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara debat kita mulai, kami selaku MC akan membacakan tata tertib debat. Tata tertib debat pada kali ini. Yang pertama, setiap pasangan calon yang akan menyanggah jawaban dari paslon lain harus memberikan instruksi dan mengangkat tangan. 2. Setiap soal hanya diberikan waktu untuk menjawab selama 2 menit. 3. Jika waktu menjawab telah habis, maka setiap paslon dilarang melanjutkan jawabannya. 4. Setiap jawaban dari masing-masing paslon dilarang mengandung unsur sara. 5. Audiens debat dilarang keras menimbulkan kegaduhan di saat debat berlangsung. Demikian tata tertib debat hari ini dan langsung saja. Inilah acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Baik, selanjutnya penyampaian orasi debat oleh para kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMPN 16 Batam. Kepada kandidat calon ketua OSIS kami persilakan. Penyampaian visi misi. Dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan kami membaca visi misi yang telah kami buat berdua hasil diskusi kami. Visi yang kami dapat adalah yang pertama, menciptakan lingkungan yang bersih, menciptakan siswa yang berbakat, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri, serta disiplin. Misi yang kami dapat ialah 1. Membuat organisasi lingkungan sekolah. 2. Membuat poster kebersihan. 3. Menjadi siswa yang bersosialisasi. 4. Memfasilitasi bakat yang dimiliki siswa-siswi SMPN 16 Batam. 5. Membuat perlombaan sesuai dengan cabang olahraga dari teman-teman saya. 6. Mengajak siswa-siswi SMP 16 untuk membuat sampah menjadi barang yang lebih berguna. 7. Membantu siswa mengembangkan potensi diri secara optimal. 8. Membentuk sikap dan perilaku yang baik, santun, sopan, dan berkarakter. Meningkatkan mutu prestasi melalui wadah organisasi. 10. Menjadikan OSIS sebagai tempat untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Sekian visi misi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Visi dan misi dari Paslon 2. Visinya adalah mewujudkan siswa SMP 16 Batam menjadi siswa yang smart dan mendukung pertumbuhan setiap siswa dan juga membantu siswa SMP 16 Batam menjadi yang kreatif. Misi mewujudkan pengurusan OSIS yang responsif, partisipatif, berlandaskan iman dan takwa. Memperkuat komunikasi antara siswa, guru, dan pihak sekolah untuk menciptakan yang lebih terbuka dan responsif. Memperkuat loyalitas dalam pengabdian terhadap alma mater, menjadikan OSIS sebagai jembatan atau media penghubung yang mempersatukan antara guru dan sekolah. Membantu untuk memfasilitasi kegiatan konsultasi dan dukungan siswa termasuk bimbingan akademik, kesehatan, dan mental guru-guru yang terkait. Menciptakan stabilitas pengembangan budaya, organisasi, pengurusan, serta keanggotaan. Itu saja, terima kasih. Akan menyampaikan visi misi kami jika kami terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Visi kami ingin menjadikan organisasi OSIS SMP Negeri 16 Batam sebagai organisasi yang menginspirasi dan wadah dalam mengembangkan potensi, serta menciptakan lingkungan yang berbudaya positif dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk SDM yang berkarakter. Adapun misi kami yaitu yang pertama, memperkuat keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mendorong kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa kreativitas pada diri siswa. Yang ketiga, mengembangkan seluruh program kerja pengurus OSIS sesuai bidang masing-masing. Yang keempat, meningkatkan ketaatan terhadap tata tertib dan rasa peduli terhadap lingkungan. Yang kelima, menjalin hubungan yang harmonis antar seluruh siswa sekolah SMP Negeri 16 Batam. Sekian itu saja visi misi kami. Terima kasih. Para calon ketua dan wakil ketua OSIS Paslon mohon menjawab pertanyaan berikut. Bila kamu menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, program apa yang pertama sekali diprioritaskan untuk memajukan sekolah SMPN 16 Batam? Dan butuh waktu berapa lama untuk melakukan program tersebut? Mohon dijawab dalam waktu 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjawab pertanyaan dari MC. Yang kami jawab adalah yang pertama, membuat organisasi lingkungan sekolah dan membuat poster kebersihan, memfasilitasi bakat yang dimiliki siswa SMP 16 Batam, membuat ajang perlombaan di Sumpah Pemuda maupun kelas meeting sesuai dengan bakat-bakat yang dimiliki siswa-siswa SMP 16. Dan kami untuk membuat ajang perlombaan itu butuh berapa lama kerjanya? Membutuhkan kerjanya selama 1 tahun. Sekian jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon 1. Selanjutnya adalah Paslon 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Paslon 2. Program kerja dari Paslon 2 adalah menyediakan fasilitas untuk siswa dan siswi yang berbakat dan mewadahi siswa dan siswi untuk dalam pengambilan keputusan, untuk dalam perlombaan, dan dalam berbagai kegiatan event-event yang menarik. Di situ, siswa dan siswi diikutsertakan dalam event maupun dalam lomba-lomba sekolah untuk mengantarkan siswa dan siswi untuk lomba ke luar sekolah seperti dalam antar sekolah, antar kabupaten, provinsi maupun antar kota ataupun dalam kota Batam sendiri. Tentunya dalam kegiatan memfasilitasi dan mewadahi siswa dan siswi membutuhkan waktu yang lama karena terkadang siswa dan siswi seperti menolak bahwa aku tuh bisa ini, aku tuh bisa itu. Jadi
gimana kita meyakinkan siswa dan siswi tersebut untuk percaya diri dalam pengembangan diri dan bagaimana dia bisa membuat dirinya sendiri, membanggakan sekolah, membanggakan keluarganya ataupun membanggakan dirinya sendiri. Dalam jangka waktu mungkin sekitar 5 bulanan. Karena kita perlu mengetahui dulu apa yang mau kita buat supaya siswa dan siswi ini mau mengikutinya, dan juga bagaimana meyakinkan siswa dan siswi tersebut untuk mengikuti event dan lomba tersebut. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Paslon 3 akan menjawab pertanyaan. Program kerja yang akan kami jalankan duluan itu adalah sesuai dengan misi kami yang kedua, yakni mendorong kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas siswa dengan mengaktifkan seluruh ekstrakurikuler dan membuat lomba-lomba agar semuanya dapat mengembangkan kreativitasnya dan menumbuhkan potensi dirinya. Karena setiap siswa bisa melakukan sesuatu karena dia mendapatkan kesempatan, karena semua siswa itu mempunyai kemampuan yang sama. Dan juga yang kedua, program kerja kami akan mewujudkan misi kami yang keempat ini, meningkatkan ketaatan terhadap tata tertib, sopan santun, dan rasa peduli terhadap lingkungan serta sesama. Ini kami akan selalu kembangkan selama kami menjabat, karena kami ingin membuat sekolah ini lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya. Kami akan membuat sekolah ini lebih maju lagi dari sebelum-sebelumnya, sehingga kami harus selalu menguatkan program kerja kami yang berupa menaati semua kedisiplinan, menaati semua peraturan yang ada di sekolah ini, serta selalu membuat kerja bakti, lomba-lomba kebersihan untuk selalu melihat sekolah kita ini supaya bersih. Sekian, itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk paslon terlebih dahulu. Ibu, kita pakai waktu ya? Berarti ini ada Untuk paslon 1 boleh membuka pertanyaan. Sabar. Waktu menjawab selama 2 menit. apa soalnya? Bacain Pak. Paslon 1, menurutmu apakah pemilihan ketua OSIS termasuk ke dalam kegiatan demokrasi? Berikan alasanmu. Mohon dijawab untuk paslon 1. Demokrasi itu termasuk pemilihan ketua OSIS itu termasuk demokrasi, karena demokrasi itu biasanya berkaitan dengan pemilihan ya. Karena pemilihan ketua OSIS ini juga berkaitan dengan pemilihan dan Ada yang mau menanggapi jawaban? demokrasi ya. Poin bilang ya. Demokrasi adalah pemilihan ketua OSIS yang dipilih secara bersama-sama, karena demokrasi adalah yang menentukan pemenang demokrasi adalah hasil vote yang diikuti seluruh siswa SMP 16 Batam. Sekian jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin menanggapi. Itu menurut kami belum jawabannya karena itu masih belum tepat. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, jawaban dari paslon 1 ada hal yang miss dalam jawaban tentang apakah pemilihan OSIS itu dalam termasuk kegiatan demokrasi. Itu saja, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk paslon 1. Selanjutnya untuk paslon 2 boleh membuka. Untuk paslon 2, pertanyaannya. Apabila ada perbedaan pendapat antara pengurus OSIS yang kamu pimpin, bagaimana cara kamu menanganinya hal tersebut? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya untuk berbeda pendapat itu harus saling memberi pendapat sama-sama. Sabar, grogi. Sebentar.
Maaf, di sini saya akan menggantikan Jihan untuk menjawabnya. Jadi menurut saya, jika ada perbedaan pendapat antara anggota, pemimpin, wakil, atau segala macamnya, menurut saya itu adalah hal yang biasa. Karena namanya kita berdiskusi, disitulah kita mencari jalan keluar dari permasalahan atau apa yang kita debatkan atau apa yang kita bicarakan di situ. Nah, tapi jika kita tidak menyukai pendapat seseorang tersebut, tidak setuju dengan pendapat dia, lalu merasa kok kayak gini sih pendapatnya, kan seharusnya seperti ini, ya kita bicarakan baik-baik lagi. Kita tidak boleh langsung membentak seseorang tersebut atau memberikan perkataan yang buruk, karena kan kita dalam sebuah organisasi, kita harus saling menghargai pendapat, menghargai sikap dan bagaimana perilaku seseorang. Jika dia salah, ya kita ingatkan. Namanya organisasi kan saling mengingatkan. Disitulah kita gimana mencari jalan keluar bersama-sama, tidak egois, dan bagaimana caranya kita menghargai pendapat seseorang tersebut tanpa melukai perasaan seseorang tersebut. Itu saja, terima kasih. Untuk paslon 1 dan paslon 3, ada yang mau menanggapi? Pertanyaan untuk paslon 3. Jika kamu terpilih ketua atau wakil ketua OSIS, salah satu anggota OSIS mengalami penurunan nilai akademik, keputusan apa yang akan kamu ambil? Silakan paslon 3 menjawab dalam waktu 2 menit. Harun dulu nanti. Terima kasih. Kami akan menemuinya dulu. Kami tanya, kenapa dia nilai akademiknya bisa turun? Padahal kan kalau misalnya dipikir-pikir juga, pasti ada waktu senggang buat belajar, buat ngerjain PR, buat belajar untuk ulangan. Terus nanti misalnya dia alasannya saya nggak ikut ulangan, makanya nilai saya rendah. Ya kenapa, kan pasti diizinin gurunya, pasti ada ulangan susulan, pasti kamu nggak belajar dan segala macam. Jadi kami akan tetap menasihatinya dan tetap menerimanya di anggota OSIS, namun kami akan selalu mengingatkannya untuk belajar, dan untuk PR, ulangan dan segala macamnya kami akan selalu membantu dia, karena kami sangat penting kalau misalnya dia orangnya sangat semangat. Udah itu aja, terima kasih. Untuk paslon 1 dan 2, ada yang ingin menanggapi? Wah. Selanjutnya untuk Bapak Ibu guru yang ingin memberikan pertanyaan untuk paslon 1, 2, 3, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paslonnya? Masih semangat? Ibu kasih pertanyaan. Ini satu atau setiap paslon, Bu? Satu saja. Satu saja. Oke. Ibu kasih satu soal. Sebenarnya bukan soal ya. Wawasan. Untuk paslon 3. Nah, pertanyaan Ibu, dengarkan yang lainnya. Seandainya paslon 3 lolos atau terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, apa yang paling utama dilakukan? Ya, targetnya apa yang dilakukan pertama kali setelah menjabat sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Terima kasih kepada paslon 3, silakan. Baik, terima kasih Bu Emi. Kami akan menjawab. Pertama kali yang kami akan lakukan yakni sesuai dengan misi kami yang keempat, yaitu meningkatkan ketaatan terhadap tata tertib, sopan santun, serta rasa peduli terhadap lingkungan dan sesama. Itu kami akan selalu mewujudkan program kerja kami ini, karena kami ingin sekolah ini menjadi lingkungan yang bersih, sehat, dan berkarakter. Sehingga program kerja kami ini ada yang namanya
Si Lisa, siswa lihat sampah langsung ambil. Terus nanti kami ada program kerja, setiap siswa itu membawa 1 tumbler agar mengurangi sampah di lingkungan sekolah kita ini, terutama sampah plastik. Lalu kami akan selalu membuat program program kerja bakti di kelas maupun di lingkungan sekolah. Lalu lingkungan hijau dengan selalu merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita, dan menggandeng wakil kesiswaan terhadap pelaksanaan atau pelanggaran tata tertib sekolah agar sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wah, boleh beri tepuk tangan untuk paslon 3. Yang mau memberikan pertanyaan untuk masing-masing paslon. Oke, ada? Nama saya Vika, perwakilan dari kelas 72. Saya ingin bertanya, jika nanti teman-teman atau kakak-kakak ada yang terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kontribusi apa yang pertama kali kalian lakukan, dan usaha apa yang kalian lakukan agar bisa mewujudkan hal tersebut? Untuk paslon kedua. Jadi, untuk jika terpilih, kegiatan apa yang mau dilakukan duluan itu adalah bagaimana menciptakan kestabilitasan, pengembangan budaya organisasi, pengurusan, serta keanggotaan. Tidak hanya dalam OSIS, tapi dalam semua ekstrakurikuler. Kan dalam ekstrakurikuler itu kan macam-macam kan kegiatannya. Ada yang volley, ada yang badminton, terus ada yang tentang mata pelajaran seperti IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Nah, di situ gimana sih kita mencari pengembangan dari dalam siswa dan siswi tersebut? Gimana cara kita mengkontribusikan siswa tersebut dalam kegiatan, dalam event, dalam lomba. Nah, terus bagaimana caranya? Dari awal kami akan membuat kegiatan seperti lomba dulu, seperti lomba pidato, cerpen, ataupun dalam kegiatan event-event menarik seperti dalam event kegiatan sosial, event dalam kegiatan kebersihan. Disitulah kita mencari seperti bakat, minat siswa dalam hal-hal seperti dalam kegiatan. Misalnya dia hobinya main badminton nih. Nah, kita gimana sih cara kita supaya anak yang bisa main badminton ini bisa ikut lomba di luar sekolah, membanggakan sekolah, dan membuat dirinya sendiri menjadi lebih aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Itu saja, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk paslon 2. Selanjutnya pertanyaan dari Khairul. Oke, silakan Hairul. Ke depan. Iya. Enggak, aku mau tanya semuanya. Ditujukan ke siapa? Oh enggak ditujukan ke siapa, tapi siapa yang paling cepat bisa menjawab. Oke, silakan. Untuk Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda, saya dari kelas 85. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat kamu tentang kebanyakan kegiatan OSIS mengganggu waktu belajar kamu? Bagaimana pendapat kamu tentang kebanyakan kegiatan OSIS kebanyakan kegiatan OSIS mengganggu kegiatan belajar kamu? Oke, paslon 3 tadi tunjuk tangan, silakan kasihkan linknya. Untuk paslon 3 dipersilakan menjawab dalam waktu 2 menit. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Paslon 3 akan menjawab. Menurut kami, itu sudah resiko di awal karena semuanya pasti ikut OSIS sudah tahu seberapa padat kegiatan di OSIS, sehingga kalian harus bisa membagi waktu. Itu bukan masalah lagi sebenarnya. Jadi, bisa-bisalah kalian untuk selalu belajar, mengembangkan diri kalian sendiri tanpa harus mengorbankan dua-duanya. Itu saja, terima kasih. Untuk paslon 1 dan 2, ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Itu. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara.
saya dari paslon 2 akan menanggapi jawaban dari paslon 3. Sebenarnya jawabannya sudah benar dan memang seharusnya dari awal sudah tahu bahwa resiko menjadi OSIS adalah mendapatkan jadwal yang sibuk. Jadi tidak bisa kayak merasa kok kayak gini sih OSIS, aku lagi belajar loh, kok tiba-tiba rapat di jam tengah mata pelajaran. Ya kan dari awal sudah dibilang, kalau misalnya memang niat menjadi OSIS, disitulah kamu pandai mencari cara, membagi waktu, terus membagi waktu untuk belajar, dan gimana caranya OSIS menjadwalkan waktu untuk rapat atau kegiatan tersebut. Kalau dalam rapat harus ada batas waktunya, karena kan siswa dan siswi juga harus ada kewajiban untuk belajar. Jadi dari awal sudah harus ada bagaimana caranya menata dulu, bagaimana caranya membagi waktu. Itu saja, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk paslon 1, 2, dan 3. Oke, kasih demikian. Boleh demikian. Terdengar Bu Neti? Oke, silakan Bu Lydia. Tes 1, 2. Baik, anak-anak ibu yang di depan, paslon 1, 2, dan 3 luar biasa. Berikan tepukan dulu untuk paslon 1, 2, dan 3. Tepuk tangan yang Iya. yang keras lagi. Iya, semangat dong. Baik, Ya. baik untuk anak ibu. Tes. Sedikit ibu akan memberikan tanggapan ataupun pertanyaan untuk anak-anak ibu yang di depan. Yang pertama tadi mungkin tentang kebersihan sudah. Kemudian yang kedua mungkin kerapian. Kita lihat setiap hari Rabu harusnya setiap hari Rabu terutama kaos kaki, pramuka, ya, untuk kedepannya bagaimana bagi anak-anak ibu yang sudah terpilih menjadi OSIS, baik ketua maupun wakil ketua, bagaimana cara anak-anak ibu mengatasi bagi teman-teman kalian yang tidak berpakaian rapi ke sekolah, ya, yang tidak berpakaian rapi ke sekolah, terutama kaos kaki dulu, dimulai dari kaos kaki. Yang kedua, ini masalah bully, ya. Seandainya anak ibu terpilih menjadi ketua OSIS ataupun wakil ataupun anggota, halo, tes, bully mungkin sudah banyak. Tes 1, kayaknya disuruh maju ke depan. Nanti kalau ibu ke depan, yang lain di belakang. Aduh, luar biasa Bu Neti. Malatui kata si Ilham. Awas kamu Ilham nggak menjawab ke pertanyaan. Yang kedua masalah bully. Kalau selama ini tindakan bully itu kurang ya Bu Neti ya, dari OSIS, bahkan saling menutupi mereka, terutama di dalam kelas. Nah, bagaimana untuk anak ibu untuk di kelas saja, seandainya menjadi pengurus OSIS, apa yang akan kalian lakukan, baik itu verbal maupun fisik yang dilakukan oleh teman-teman kalian tentang bully? Mungkin itu saja pertanyaan dari ibu. Bagaimana cara mengatasi di keliling kalian terlebih dahulu? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama tadi soal kerapian. Soal kerapian nanti kami akan usahakan membuat satu kelompok namanya Bina Lingkungan. Itu tugas mereka itu memperhatikan lingkungan sekolah, dan mereka ini kalau misalnya nih ada yang buang sampah sembarangan, mereka lagi tugas, lagi keliling, mereka wajib menegur dan mencatat namanya dia dari kelas berapa. Nanti kita bakal membuat peringatan 1, 2, dan 3. Jika belum juga di peringatan keempat dia belum jerah, maka kami akan memberikan konsekuensi. Terus untuk kerapiannya, misalnya dia gak lengkap pakaiannya, misalnya di hari Senin atau hari Rabu, kami akan usahakan itu mereka akan lengkap. Karena jika tidak, tetap sama seperti tadi, kami akan memberikan peringatan 1, 2, 3, yang keempat kami akan memberikan konsekuensi. Dan pertanyaan kedua akan dijawab oleh Harun.
Dan untuk masalah yang kedua tentang bullying. Ketika kita melihat teman kita sedang dibully, kita dapat menegur orang yang sedang membuli itu. Dan jika kita sudah menegur mereka tidak mendengarkan, kita dapat memberitahukan guru supaya guru dapat memberikan hukuman kepada mereka. Karena bullying ini dapat mengganggu hak asasi manusia sebagai makhluk sehingga manusia sangat mudah depresi mungkin. Maka dari itu kita janganlah melakukan tindakan yang tidak sesuai. Mungkin dari itu saja, terima kasih. Tambahan lagi, Bina Lingkungan bukan hanya memperhatikan lingkungan sekitar seperti kebersihan dan kerapian, namun dari pembulian ini termasuk dalam kelompok Bina Lingkungan tugasnya, karena mereka juga yang harus selalu mengingatkan teman-temannya agar mereka tidak membuli satu dengan yang lain. Itu saja, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk paslon 3. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Niken. Ibu Niken, Ada pertanyaan dari Bu Niken yang cantik. Yang luar biasa, ini nggak bisa Bu Niken. Ini masuk TV One nanti. Nah, ya pakai. Maju Bu Niken. Oke. Ya. Kita secara langsung Bu Niken, langsung dari TV One. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Ibu akan bertanya kepada calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Apabila nanti kalian sudah terpilih bersama dengan anggota OSIS, jadi selama ini kan organisasi OSIS ini merupakan organisasi yang seharusnya dapat dicontoh oleh adik-adik atau teman-teman kalian semua. Nah, apabila nanti ada salah satu anggota OSIS atau beberapa anggota OSIS yang ternyata berbuat sesuatu yang tidak baik atau mencemarkan nama baik sekolah. Kan kita menganggap bahwa OSIS ini adalah sesuatu yang bisa dicontoh, bahkan memberikan contoh untuk yang lain. Tetapi ternyata anggota OSISnya yang tidak menjadi contoh untuk teman-teman yang lainnya. Dia yang membuat nama baik sekolah menjadi tidak baik atau buruk. Apa yang harus kalian lakukan atau kalian menghadapinya seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertama kami nanti kan udah terbentuk nih kepengurusan OSIS. Kami akan membuat peraturan-peraturan khusus kepengurusan OSIS agar mereka menjadi contoh baik untuk warga siswa-siswi SMP Negeri 16 Batam. Nah, yang kedua, jika mereka melanggar, kami akan mendatanginya. Kami tanya, mengapa dia melakukan hal tersebut? Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Itu kan tidak baik, itu sangat-sangat buruk. Kamu tuh pengurus OSIS, kami akan selalu memperingatinya. Kami akan mengasih peringatan 1, 2, dan 3. Jika keempat mereka masih melakukan, kami akan memutus jabatannya. Itu saja, terima kasih. Untuk paslon 1 dan 2 ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Itu jamnya Bu, karena itu ya Bu, dari TV One. Ya. Oke, terima kasih Bu Neti. Ini kalau Ibu lihat ketiga paslon ini calon-calon pemimpin masa depan ini. Tepuk tangan dulu untuk mereka ini. Udah siap sepertinya jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, ya Bu Neti ya. Nah, anak Ibu, Ibu yakin dan percaya ketiga paslon ini sudah sangat mengerti arti kepengurusan OSIS. Maka OSIS adalah organisasi siswa yang berada di bawah naungan sekolah yang dia harus sejalan dengan visi sekolah SMP Negeri 16 Batam. Maka pertanyaan saya yang pertama, kalau itu nggak lolos, maka mohon maaf Bu Neti, ini perlu dipertanyakan kredibilitas ketiga paslon. Karena saya yakin dan percaya ketika kalian membuat visi misi kalian ada landasannya. Maka pertanyaan saya yang pertama, siapa yang bisa
menyampaikan apa visi SMP Negeri 16 Batang. Untuk paslon 1 mau menjawab dalam waktu 2 menit. Visi di sekolah SMP 16 adalah yang pertama menciptakan lingkungan yang bersih, menciptakan siswa yang berbakat, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkolaboratif. Sekian soal yang kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan untuk paslon 1. Ada yang bisa menambahkan untuk paslon 2 dan 3? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya hanya bisa menambahkan sedikit. Mungkin visi sekolah itu menciptakan lingkungan yang berbudaya positif dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Yang namanya visi itu tidak boleh berbeda satu kata pun dari setiap kita anggota keluarga SMP 16. Kalau tadi paslon 1 menyebutkan yang seperti itu, maka harusnya itu juga. Berarti anak ibu ini nggak pernah membaca visi SMP Negeri 16. Nanti ibu harapkan kalian siapapun yang semuanya ya, kalau lewat dari sana tolong baca visi. Ya, visi kita itu adalah unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan kolaboratif untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang kalian sebutkan tadi semua adalah misinya, cara menuju si visi. Tapi nggak apa-apa, ibu rasa sudah mengakomodir sebagian ya. Itu pesan saya ya. Hafallah, maknailah, tanamkan ke dalam hati apa visi kita. Nah, pertanyaan berikut. Unggul dalam prestasi. Berarti kalau unggul dalam prestasi ini maknanya luas. Baik secara akademik, baik secara non-akademik. Maka pertanyaan saya yang pertama. Langkah konkret apa yang boleh kalian usulkan nanti dalam model program melalui kesiswaan dengan Bu Warnita yang akan sampai nanti ke Ibu? Program konkret apa yang kalian inginkan dijalankan agar SMP Negeri 16 ini penuh dengan prestasi baik akademik dan non-akademik? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menjawab. Yang kami lakukan adalah membuat ekstrakurikuler di dalam bidang pelajaran dan membuat organisasi lingkungan sekolah. Sekian jawaban dari kami. Jika ada yang mau menambahkan dari paslon 2 dan 3, kami kasih waktunya. Baik, untuk kegiatan yang akan kami adakan itu bernama SMART. SMART itu kepanjangannya adalah dari sopan, mandiri, aktif, religius, dan tanggung jawab. Nah, gimana sih kita sebagai OSIS menjalankan kegiatan ini? Maksud dari sopan adalah kita belajar etika untuk menghargai yang lebih tua, dan menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda, dan bagaimana cara kita itu berkata tidak menyinggung orang lain. Untuk mandiri, kita membuat kegiatan lomba mandiri. Contoh seperti lomba poster. Nah, disitulah kreativitas siswa dan siswi berlandaskan dengan biasa untuk menjadi yang terbaik itu. Menjadi yang terbaik, dan juga gimana caranya dia mengembangkan ide dan kreativitas dalam poster tersebut. Untuk aktif, misalnya kita membuat, kan kalau yang sekarang aktifnya lebih kebanyakan seperti kewajiban untuk ekstrakurikuler pramuka. Nah, kita membuat aktif ekstrakurikuler lain juga. Misalnya seperti ekstrakurikuler mata pelajaran maupun non mata pelajaran. Non pelajaran ini seperti kegiatan olahraga. Contoh seperti badminton, voli, ataupun sebagainya. Untuk mata pelajaran kan ada IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
Nah, gimana sih cara kita membuat siswa dan siswi itu untuk mewadahi fasilitas yang menjamin bahwa siswa dan siswi itu bisa menjalankan apa yang dia mau. Misalnya dia mau nih lomba pidato bahasa Inggris tapi nggak pernah dijalani, nggak pernah ada. Ya udah, gimana cara kita pengurus OSIS menjalankan? Oke, terima kasih. Itu saja. Untuk paslon 3 ada yang ingin menambahkan? Kalau yang ngomong. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kami bakal misalnya nanti di luar sana banyak poster lomba-lomba nih, misal lomba menggambar, lomba menari, lomba futsal dan segala macamnya. Mungkin kami akan berkomunikasi dengan guru kesiswaan dan kepala sekolah untuk menanyakan apa boleh kita mengikuti lomba tersebut. Karena lomba tersebut mungkin bisa kita raih juaranya dan membawa nama baik sekolah kita. Sehingga sekolah kita mempunyai banyak prestasi yang bisa dilihat oleh semua orang. Terima kasih. Wah, boleh beri tepuk tangan untuk paslon 1, 2, dan 3. Iya. Baik, anak ibu. Oke. Terakhir, ini penentu loh. Karena saya pun nanti ikut memilih kan Bu Neti ya? Iya, wajib ya. Maka tangan ini yang akan ini ya Bu Net. Ya. Inilah pertanyaan paling menentu. Kenapa? Karena kebetulan saat ini Ibu adalah PLT di sini, maka saya pasti ingin OSIS yang terpilih benar-benar yang bisa membawa dampak positif di sekolah. Bukan berarti OSIS yang sebelumnya tidak, tapi lebih baik lagi. Maka saya punya mimpi, maka saya pastikan siapa nanti di antara paslon ini yang bisa mendukung mimpi saya itu, maka suara saya serahkan ke mereka. Mimpi saya adalah OSIS 16 harus menjadi contoh yang paling oke minimal di Beduk. Saya berharap suatu saat sekolah lain di luar sana belajar ke sini tentang organisasi OSIS dengan program-programnya. Kalau tadi anak-anak ibu semuanya berbicara internal, karena sekarang saya ajak kalian berpikir keluar. Yang saya ingin tanyakan adalah, apa program kerja kalian untuk menunjukkan eksistensi OSIS SMP 16 yang benar-benar boleh dijadikan rujukan bagi sekolah lain untuk mengembangkan sekolah? Itu pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Paslon 3 akan menjawab. Kami pertama akan mengerjakan semua program kerja kami dari misi-misi kami yang tadi, dari yang 1 sampai 5. Lalu kami akan lebih mengaktifkan lagi media sosial SMP Negeri 16 seperti YouTube, Instagram. Itu kami akan lebih maksimalin lagi. Kami banyakin konten-konten kreatif agar dunia agar dunia bisa melihat OSIS SMP 16 ini sebagai organisasi yang baik dan berdampak positif. Terima kasih. Luar biasa. Oke. Ya. Udah. Silakan yang lain, ada yang menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab. Untuk menjadi OSIS percontohan kan kita pastinya punya visi dan misi yang dari OSIS maupun yang dari sekolah. Nah, gimana sih kita menjalankan visi dan misi itu dalam selaras? Jadi, gimana kita membuat visi dan misi itu benar-benar terwujud? Contoh paling modern sekarang adalah dari konten-konten short seperti TikTok, Reels Instagram, lalu juga dengan short YouTube. Nah, kan kalau video pendek seperti itu lebih gampang terkenal kan? Nah, saya punya mimpi bahwa ketika kita membuat video pendek tersebut, kita nanti ada channel khusus untuk OSIS 16. Nah, disitulah kita menunjukkan kegiatan kebersihan, kegiatan event, atau lomba Sumpah Pemuda, 17 Agustus. Kita kemas dalam video yang menarik dengan tentunya diperankan oleh orang-orang OSIS dan juga siswa-siswi yang mau berminat untuk tampil di dalam video tersebut. Untuk dalam lainnya adalah tentang kebersihan tentunya. Karena Bu Elvi sering mengingatkan bahwa kita harus menjaga kebersihan.
Nah, gimana sih cara kita supaya menunjukkan ke sekolah lain? Kita ini memang sempat menjadi ditegurnya oleh dinas pendidikan. Tapi gimana cara kita memperbaiki? Gimana cara kita mengatasi masalah tersebut? Ya dengan bekerja sama, OSIS, guru, sekolah, maupun siswa dan siswi yang ada di dalam sekolah. Itu saja, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk paslon 2. Iya. Ada dari paslon 2 ada? Paslon 1 ada yang ingin menambahkan? Saya senang kandidat ini ada suatu semangat energi yang luar biasa sehingga melupakan saya bahwa saya sekarang sakit batuk ya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi hanya merangkum suatu hasil apa itu ya. Anda boleh menjawab, Anda boleh tidak menjawab, tapi yang saya inginkan Anda memberikan statement atau pernyataan-pernyataan. Yang pertama untuk kandidat itu semuanya ya. Anda tadi sudah debate kan, sudah debat. Gak apa-apa, yang penting pesan moral saya debat itu sembunyikan rasa egois, rasa amarah di dalam ketiakmu ya, sembunyikan di situ agar supaya tidak muncul ya. Karena di sini adalah program atau perang adalah perang apa? Perang ide, perang gagasan, perang opini dan lain sebagainya. Setelah argumentasi yang Anda bangun, argumentasi yang Anda tebarkan akan menjadikan suatu apa? Buah-buah atau tanaman-tanaman yang akan Anda tuai di kemudian hari. Nah, yang pertama, 3 aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Yang pertama untuk kandidat semuanya, dan semuanya boleh yang nanti memberikan. Yang pertama adalah bagaimana pendapatmu terhadap suara demokratis yang Anda lakukan hari ini. Pendapat dulu ya. Jadi di sini nggak ada debat ya. Jadi Anda nanti memberikan suatu statement narasi-narasi yang mungkin saya akan berikan sedikit. Tidak ada yang salah itu tidak menjawab. Terus yang kedua, manfaat apa yang kau dapatkan dari pagelaran ini? Ya tahu ya, manfaat. Oke ya, 2 ya. Dan yang terakhir, ini yang sangat penting ini. Apa kelebihan dan kekurangan terhadap gelar suara demokrasi, voice of democracy, istilahnya suara demokrasi, khususnya terhadap pengamalan keempat apa? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari jiwa-jiwamu yang masih berkembang ini akan dibentuk menjadi suatu hamba-hamba yang berkarakter Pancasila. Jangan lupa ya. Jadi Pancasila masuk berenang di dalam jiwamu, menyatu sehingga nanti karaktermu, sifat dan tabiatmu akan mencerminkan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh. Ada pertanyaan? Loh, saya bertanya malah bertanya dia Pak Iwan. Ada bingung? Enggak ya? Saya ulangi lagi. Yang pertama, pendapatmu apa tentang ini? Ya, pendapat. Jadi ini bukan debat loh ya. Tadi kan sudah. Saya hanya meramu, saya akan menu-menu ini akan saya sajikan agar supaya nanti terakhir saya bisa melihat argumentasimu, melihat cara berpikirmu, saya melihat nalar-nalar Anda itu bagaimana. Insya Allah saya tahu itu. Pendapatmu tentang ini. Yang kedua, lupa, catat. Manfaat yang kau raih, manfaat yang kau petik, manfaat yang kau dapat di dalam ini. Ya. Yang ketiga, nah, kelebihan apa yang kau dapatkan dan kekurangan menurut pendapatmu ya, bukan menurut pendapat nenekmu, kakekmu dan lain sebagainya, menurut pendapat jiwa-jiwamu ya. Oke, sip. 2 menit. Apa tadi tentang debat ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tanggapan saya tentang debat tadi sudah sangat baik dan semoga yang terpilih nanti yang menjadi ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terus manfaat dari kegiatan ini yang pertama bisa membuat kita lebih percaya diri ngomong di depan, saling bekerja sama dengan teman kita, lalu kita bisa lebih memperbaiki public speaking kita dan masih banyak lagi untuk kelebihannya. Mungkin seperti manfaat tadi, banyaknya kerjasama yang diciptakan dari setiap kelompok dan setiap kelas, dan dapat terjalinan hubungan yang harmonis dan baik dengan teman.
Untuk kekurangannya, menurut saya belum ada. Semoga kedepannya lebih baik lagi dari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari Paslon 2 akan menjawab 3 pertanyaan dari Pak Indro tadi. Untuk pendapat saya tentang bagaimana pendapat saya tentang debat yang sudah dilakukan beberapa menit dan beberapa jam yang lalu, menurut saya itu adalah hal yang membuka pikiran dan wawasan kita. Bagaimana sih debat dalam keadaan hati dingin, tetap dalam keadaan solidaritas, bahwa di sini kami memang bersaing, tapi di mana kami menghargai pendapat, tidak mengoceh tentang kok kayak gini sih pendapatnya begitu. Dan bersaing secara sehat, tentunya tidak menggunakan amarah. Lalu yang kedua, manfaat tentang demokrasi ini. Menurut saya manfaat tentang demokrasi dan debat ini adalah bagaimana kita belajar untuk mengemukakan pendapat pribadi tentang bagaimana hak dan pilihan suara kita yang akan dilakukan esok atau lusa nanti. Untuk kelebihan dan kekurangan, menurut saya kelebihannya adalah membuka wawasan, belajar tentang bagaimana cara berorganisasi, dan juga bagaimana caranya kita menjadi mitra yang baik sesama OSIS maupun siswa dan guru. Untuk yang kekurangannya belum terlihat, cuman tentunya kami akan mengatasi dengan baik kekurangan tersebut dan tentunya belajar dengan lebih baik. Terima kasih. Boleh beri paslon 2. Paslon 1 izin menjawab soal nomor 1 ya. Bagaimana pendapatmu tentang hari ini? Jadi hari ini debatnya cukup baik ya. Jadi di sini kami tidak bermusuhan, tapi debat secara kepala dingin gitu. Kami tidak ada pukul-pukulan ya di sini. Kami saling mengeluarkan pendapat sesama di sini. Dan hari ini di sini paslonnya cukup baik semua. Terima kasih. Untuk nomor 2 sampai 3. Dari sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang nomor 2 dan 3. Manfaat yang kami dapat adalah menimbulkan rasa pertemanan yang baik dan mendapat kepercayaan diri dan mental yang bertambah, dan Kelebihan kamu dan kelebihan kita dan dapat menerapkan jiwa Pancasila. Kelebihan yang kami dapat adalah apa kelebihan kita? ya mana aku tahu ya tadi seperti manfaat tadi kayak menambahkan mental saat ngomong di depan. Kelebihan kami adalah bisa menjawab soal-soal dan walaupun belum tepat kita bisa seperti manfaat tadi ya. Jadi itu menambahkan mental tersendiri karena kita ngomong di depan umum itu membutuhkan mental, dan mental ini harus didirikan dalam diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Wah, boleh beri tepuk tangan untuk paslon 1. Masih pada semangat gak nih? Pada semangat nggak? Balik. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ayo melangkah dan berinovasi bersama untuk menciptakan generasi yang unggul. Ayo coblos nomor 3. Kami bukan Superman tapi kami super team. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk paslon 3. Jangan lupa ya, coblos Nomor 3. 03. Selanjutnya adalah paslon 02. Silakan paslon 02. Saya dari paslon 2, kata-kata saya hari ini adalah jangan takut terhadap apapun, termasuk kegagalan. Cobalah belajar dari kegagalan itu sendiri, karena belajar adalah menjadikan kita menjadi versi yang lebih baik selanjutnya. Saya dari paslon 2 bersama Jihan,
kami boleh nomor 2, tapi kami tidak akan mendua. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk paslon 2. Selanjutnya ada paslon 1. Kami paslon nomor 2, tapi kami tidak akan mendua. Oke, jangan lupa paslon 2. Lanjut, paslon 1. Silakan. Paslon 01. Dengan kegagalan, karena dari kegagalan kita belajar dan bangkit lagi. Kami paslon 1. Jangan lupa coba paslon 1. Oke, jangan malu dengan kegagalan. Karena kegagalan kita akan bisa bangkit kembali. Jangan lupa coblos 01. Ya. Kami akan memberikan kesimpulan debat pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Yang pertama, kontribusi paslon calon ketua dan wakil ketua OSIS menimbulkan sikap yang berjiwa satria dan peduli terhadap sesama bagi siswa-siswi SMP Negeri 16 Batam. 2. Menumbuhkan mental kepada siswa dan siswi SMP 16 Batam untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing. Ketiga, menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana serta mengawasi, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja pengurus OSIS. 4. Menciptakan lingkungan SMP 16 Batam adalah lingkungan yang bersih dan menyenangkan. Terima kasih. Tentunya kita bersyukur sekali karena acara hari ini berjalan dengan sangat lancar. Kita baru saja menyaksikan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Wah, hebat-hebat ya calon ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya. Tentu. Dan kita juga sudah mendengarkan berbagai pendapat-pendapat dari mereka. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru dan teman-teman yang telah menyaksikan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Dan tibalah kita di penghujung acara. Saya Zahra. Dan saya Aufa. Kami pamit undur diri. Pergi ke Pulau Lombok, sangat bersih dan cantik. Cakep. Sambil menikmati roti yang enak bareng mantan. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga nanti berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC kami. 1, 2, 3.